Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat sore. Salam jumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga kita pada saat ini. Kita akan mengadakan kembali kebaktian rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan tahun 2020. Saudara-saudara, sebelum kita memulai kebaktian rumah tangga kita, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut ajakan beribadah yang akan saya bacakan berdasarkan Mazmur pasal 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara, mari kita menyambut ajakan beribadah ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Kabungahan nomor 2, bait 1 dan kedua, Kristen Geramuji. Kristen Geramuji, pek ngagungkeun Rama, Satan nyanggakeun bakti ka Yesus Putrana. Gusti maparin deui ka anu percaya, berkanan dinten suci nu agung tur mulya. Anu barungna hate, nu boga kasusah, kudu karumpul kabeh di jero gedong Allah. Gusti mugi berkahan sim api sadaya, paparin kasenangan kurniaan nyawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian rumah tangga kita dalam rangkaian Pekan Keluarga ini, kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara-saudara. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang baik, Tuhan kami yang senantiasa memelihara hidup kami mengucap syukur kepadamu Tuhan jika sore hari ini bersama-sama kami kembali dapat bersekutu secara virtual dalam kebaktian rumah tangga di tengah-tengah rangkaian Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan tahun 2020 ini. Kami menyadari Tuhan sebagai keluarga di lingkungan Gereja Kristen Pasundan, kami begitu merasakan ada banyak berkat Tuhan melimpah dan juga terus mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan terus menyertai Gereja Kristen Pasundan hingga ada di titik sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan itu. Kami juga bersyukur jika kami masih Tuhan perkenankan untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga. Kami boleh meluangkan waktu di tengah segala aktivitas dan kesibukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami tak henti-hentinya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali bernyanyi.
Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 2, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita adalah 1 Tawarikh pasal 17 ayat ke-25 sampai ayat ke-27 dengan tema keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita membaca Alkitab yang sudah kita buka, mari kita berdoa. Tuhan, kini kami mau memohon pertolongan-Mu karena kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai keluarga-keluarga Kristen di lingkungan Gereja Kristen Pasundan, kami mau merenungkan keberadaan kami sebagai keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami sore hari ini, kami semakin diteguhkan dan kami semakin dimotivasi untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca bersama-sama 1 Tawarikh pasal 17 ayat ke-25 sampai ayat ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan terus berusaha untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita adalah keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Saudara, tentu rasanya kita menyadari bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin, ya. Nah, saudara, doa Daud yang kita baca tadi, yang menjadi cuplikan atau bagian akhir dari doa syukur Daud ini, saudara-saudara, tentu juga menjadi sebuah kerinduan dan doa setiap umat yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita rindu dan kita terus berharap bahwa Tuhan akan memberkati kita, memberkati keluarga kita,
doa Daud di ayat ke-27 tadi, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, ini menjadi doa kita semua, harapan kita semua, untuk bisa menerima curahan berkat dari Tuhan. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita. Namun saudara, yang menjadi persoalan ketika kita sebagai umat yang mau menerima berkat dari Tuhan, persoalannya adalah seringkali kita menolak untuk menerima tanggung jawab di dalam keluarga, menolak tanggung jawab di dalam Tuhan. Kita mau menerima berkat-Nya, tapi kita seringkali menolak tugas tanggung jawab kita, menolak komitmen kita dalam kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Nabi Daud kita tahu adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang dipakai oleh Allah untuk menjadi penerus keturunan bagi kehadiran Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini. Dari keturunan Daudlah hadir sosok Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Nah, saudara, Daud dalam seluruh rangkaian hidupnya, dalam perjalanan hidupnya sendiri, tidak selalu berjalan dengan baik. Ada pergumulan, ada kesulitan, dan ada tantangan yang juga menjadi bagian dari hidup Daud. Bukan hanya ketika dia harus melawan musuh-musuh, tetapi juga bagaimana ia memimpin umat Israel yang seringkali memberontak kepada Allah. Maka Daud harus punya sebuah konsistensi untuk menjadi teladan bagi bangsanya. Namun itu juga saudara tidak mudah ia lakukan, karena Daud juga pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam mempertahankan kekudusan hidup. Dia juga manusia yang tidak sempurna. Ada saatnya dia kemudian melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara, tidak mudah bagi Daud juga untuk bisa terus hidup secara konsisten dalam kehidupannya dan keluarganya untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Maka saudara, kalau kita mau cermati di awal doanya, di awal perikop ini, dari doa syukur Daud, di ayat ke-16, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak serta-merta langsung memohon berkat pada Tuhan, tapi dia mendahului doa syukurnya ini dengan bertanya kepada Tuhan. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kita cermati ayat 16. Di dalam ayat 16 itu Daud bertanya, Daud mengungkapkan tentang keberadaannya yang menunjukkan kesadaran bahwa Daud sadar keluarganya itu pun tidak sempurna. Di ayat ke-17, Daud kemudian mengatakan, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Saudara, Daud merasa betul ya bahwa meskipun dia punya nama besar, meskipun dia seorang pemimpin, meskipun dia seorang yang dipakai Tuhan, tapi dia juga menyadari bahwa dia adalah sosok yang kecil, yang terbatas, penuh kekurangan. Dia sadar bahwa ia bukan orang yang sempurna, dia sadar bahwa dia bukan sosok kepala keluarga yang sempurna, dia sadar keluarganya pun bukan adalah keluarga yang sempurna. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, Daud punya kerendahan hati untuk mau menyadari kekurangannya dan mau terus mendekat kepada Allah. Daud mau terus membenahi kehidupannya, membenahi kehidupan keluarganya. Nah, di dalam kesadaran akan keterbatasannya itu, di dalam kesadaran akan ketidaksempurnaannya dan ketidaksempurnaan keluarganya itu, Bapak Ibu Saudara, dia menyesali segala dosa-dosanya, dia menyesali kesalahan-kesalahannya, dan di saat yang sama dia mensyukuri setiap berkat Tuhan yang ia dan keluarganya terima. Dia begitu bersyukur karena meskipun
ada banyak hal yang kurang dari dirinya, dari keluarganya. Ternyata Tuhan tetap mau memberkatinya. Tuhan masih menyertai hidup Daud dan keluarganya. Dan saudara-saudara, kita juga melihat bagaimana Daud di tengah kesadarannya itu, di tengah rasa syukurnya, dia mau menerima tanggung jawab di dalam keluarganya. Ia bertanggung jawab penuh untuk keluarganya. Ia bertanggung jawab, menerima tanggung jawab dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, doa Daud kemudian di dalam pembacaan Alkitab kita sore hari ini, agar Tuhan memberkati keluarganya untuk selama-lamanya, itu bukan menjadi doa yang semata-mata memohon berkat Tuhan saja, tidak semata-mata meminta berkat Tuhan, tetapi adalah sebuah doa yang dipanjatkan dengan disertai komitmen penuh untuk setia kepada Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dia mau terus menunjukkan loyalitasnya kepada Allah, kepada Tuhan. Dia mau menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, menjadi perenungan bagi kita dari Daud, dari doa Daud ini. Kita bisa berdoa memohon Tuhan untuk memberkati keluarga kita. Kita mengharapkan Tuhan terus memberkati kehidupan kita dan keluarga kita. Tapi di saat yang sama, saudara, kita juga harus memiliki komitmen yang penuh. Untuk apa? Untuk tetap setia, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita juga harus memiliki komitmen yang penuh bahwa kita, keluarga kita, akan terus setia kepada Tuhan dan mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan itu melalui berbagai macam hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pekerjaan yang kita lakukan untuk keluarga, untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, atau juga ketika kita dipanggil untuk terus merawat relasi kehidupan keluarga kita. Kita menjaga kerukunan di antara isi keluarga kita, antara suami, istri, antara orang tua dan anak, kakak, beradik, bersama dengan keluarga kita yang lain. Saudara, kesetiaan kita untuk merawat kehidupan keluarga menjadi salah satu bentuk wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya juga menyadari bahwa kita tentu bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita bukanlah keluarga yang sempurna. Tetapi itu bukan berarti kita berhenti untuk berupaya menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagaimana tema kita sore hari ini, keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan, kita adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Maka konsekuensi atau sebagai wujud syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, maka biarlah kita membalas berkat Tuhan itu dengan kesetiaan kita. Terutama saudara-saudara, di tengah pandemi ini, kita dituntut memiliki kesetiaan yang lebih pada Tuhan, untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang boleh Engkau limpahkan pada kami semua. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami diingatkan kembali untuk bisa menjadi keluarga-keluarga yang dapat menunjukkan komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Karena kami adalah keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan senantiasa. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dengan sekuat tenaga kami, dengan seluruh daya dan kemampuan kami. Namun kami juga mau memohon kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan hidup yang datang silih berganti dalam hidup kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk tetap tenang, untuk tetap dapat mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami tahu, baik kecil maupun besar masalah yang kami hadapi, itu semua adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kami,
untuk terus membentuk iman kami, memperteguh iman kami kepada Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang juga menuntun kami tetap dalam jalan kebenaran. Tuhan, kami mau menyerahkan segala aktivitas dan juga segala rutinitas yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, studi bagi yang masih sekolah, masih kuliah, dan juga dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pelayanan kami, dalam kehidupan pergaulan bersama dengan orang-orang di sekeliling kami, di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Tuhan, ampuni juga atas salah dan dosa kami, jika dalam menjalani kehidupan ini kami tidak bisa lepas dari salah dan dosa, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami sadari atau tidak. Kiranya Tuhan mengampuni dan terus membarui hidup kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami juga mau menyerahkan keberadaan setiap keluarga-keluarga di lingkungan Jemaat GKP Sukabumi dengan seluruh keberadaan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami semua, dan Tuhan mendengar, Tuhan wujudkan setiap doa-doa kami seturut dengan cara dan waktu Tuhan. Doa syafaat ini Tuhan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali bernyanyi Kidung Jemaat 282, bait 1 dan bait kedua. Kita nyanyikan bersama-sama. Iman tetap teguh, harapan tak berkurang, dan kasih yang baru. Di saat kau kembali, sempatkan umatku yang sudah kau kenali di sisi kananmu, yang sudah kau kenali di sisi kananmu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian rumah tangga kita pada sore hari ini akan segera berakhir. Percayalah, Tuhan akan menyertai saudara-saudara, dan selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaktian rumah tangga kita selesai. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.